Assalamualaikum teman-teman, semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Sore ini tanggal 18 April 2023, ini tepat di hari terakhir para pegawai di Jakarta bekerja. Perjalanan saya kali ini adalah dalam rangka mudik lebaran ya. Dan ini hari terakhir kerja dan diperkirakan merupakan arus puncak dari arus mudik. Di jalur ini ada R berapa itu ya, saya kurang jelas lihatnya, sedang menuju ke jalur keberangkatan. Sedangkan di sebelahnya ada R185 bus pariwisata yang digunakan untuk angkutan lebaran dari Kampung Rambutan menuju ke Pangandaran. Di halaman belakang penumpang ternyata ramai sekali teman-teman. Ini sudah pada punya tiket dan tinggal menuju ke berangkatan menuju kampung halaman masing-masing. Ada Pahala Kencana. Ini arah ke timur ya, saya kurang paham kemana. Tapi di ujung sana itu ada bus premium, terus yang di ujung selatan ada Gapuraning Rahayu R181. Ini baru masuk R182 yang akan menggantikan R185 menuju ke arah Pangandaran. Saya sendiri di jam itu datang ini ya, bus yang saya tunggu R176 jurusan Sidarja. Kali ini kru yang bertugas adalah Pak Amas dan Mas Budi. Tanpa menunggu lama, saya langsung naik ke bangku yang sudah saya pesan, di bangku baris pertama nomor kedua, yaitu di gang. Jadi begitu penumpang turun di jalur penurunan, saya sudah menghadang di belakang, langsung naik. Dan ternyata baru saja bis berhenti, penumpang sudah berebut naik ke dalam bis. Memang untuk Sidarja ini begitu datang langsung dikerubuti ya teman-teman ya. Dan karena sudah pada hafal seperti itu, bis tidak masuk jalur untuk menunggu datangnya penumpang. Selain ada Gapuraning Rahayu Sidarja, di jalur ini juga ada berbagai bis jurusan Kawonganten, antara lain ada Sinar Jaya, kemudian ada bus premium. Nah, yang baru datang ini adalah bis KPM yang digunakan oleh Gapuraning Rahayu sebagai armada bantuan. Bis ini menjalani rute Kawonganten sama Gandrung Mangu ya. Karena kru yang bertugas adalah kru pariwisata, dia tidak tahu jalur-jalur di terminal Kampung Rambutan, sehingga dia masuk di jalur larangan, yaitu jalur keluar dari pool. Pukul 17.40 kita berangkat. Dan ini Mas Budi bayar tiket, tapi ada masalah. Apa masalahnya? Kita dengerin. ikut tuslah. Nah, itu Mas Budi ngomel-ngomel ya, karena di loket retribusi kalau hari biasa 10.000, ini lebaran kok mintanya 15.000 katanya. Ya kasihan juga ya kalau seperti itu caranya, karena personel bis yang dengan sistem komisi ini kan tidak bisa digantikan ya biaya loketnya. Nah, ternyata kita diperintah untuk masuk jalur sebentar untuk mengisi jalur yang kosong sambil menunggu bis Gapuraning Rahayu yang tadi di halaman belakang itu masuk ke jalur. Yang di belakang kita itu ada R135, kebetulan yang bertugas adalah Kang Nanang Karung ya. Nah, saya sempat berbincang-bincang dengan Kang Nanang
dimana bincang-bincang saya itu saya rekam di live ya, live YouTube tanggal 18 April 2023. Ini Pangandaran lagi senang-senangnya teman-teman, karena mendapat armada bantuan dari bis-bis GR yang sudah dikaroseri ulang dan disetting ulang mesinnya. Jadi kenyamanannya dijamin ya. Kita nggak lama sebenarnya di sini karena sudah 17.40 tadi keluar dari jalur belakang. Pas kita sampai di sini pas buka puasa. Jadi teman-teman ini ya, para penumpang pada turun untuk membeli makanan dan minuman sekedar untuk berbuka puasa. Tapi kejadiannya jadi aneh karena banyak yang keluar di saat bis mau berangkat. Ini akhirnya kita meninggalkan satu orang yang lagi di WC ya, tapi terus lari-lari bisa ngeser bis masuk daripada nggak berangkat-berangkat. Pada hari Selasa mungkin lebih dari 10 bis untuk angkutan sore ya teman-teman ya, karena di belakang waktu saya tadi di situ itu sudah ada sekitar 5 bis untuk jurusan Karangpucung dan Sidaharja. Nah, untuk teman-teman yang akan mudik ke arah Sidaharja sebaiknya nunggu bisnya di belakang ya, karena sepertinya jadi rebutan kalau di depan. Ini kita sudah masuk di jalur menuju ke Tol Cikampek. Tadi sepanjang perjalanan melintasi Pasar Rebo banyak penumpang yang naik, walaupun sebenarnya percuma saja naik dari situ kalau musim lebaran ya, karena akan penuh. Dan ternyata memang sangat penuh. Kita ketambahan 5 orang, yang 2 duduk di bangku kondektur, yang 3 duduk di lantai, 2 duduk di tangga di jalur tengah, 1 duduk di tangga naik, dan satunya tidak kebagian tempat duduk sehingga berdiri. Bisa dibayangkan teman-teman, berdiri dari Jakarta sampai ke Sidaharja. Termasuk Mas Budi ini kan badannya gede banget gitu ya. Dia nggak ada ruang untuk berdiri sekalipun di tempat dia bertugas, yaitu di depan pintu paling depan. Sehingga Mas Budi juga berdiri di gang di belakang saya duduk, itu sampai di Cukang Leles kalau tidak salah, karena di Cukang Leles ada yang turun. Dan Mas Budi baru dapat sedikit kesempatan untuk duduk. Kita sudah langsung sampai di pintu tol Kaliurip ya. Dari sini kita akan langsung menuju ke arah Bandung. Nah, ini kita singkat saja, ini sudah di gate Cilenyi. Ada sedikit insiden teman-teman, karena waktu ngetap kartunya jatuh. Jadi Pak Amas keluar dari kabin pilotnya untuk ngambil kartu e-tol. Alhamdulillah untuk tol kita cukup lancar ya teman-teman ya, tidak ada hambatan kemacetan. Dan kita berangkat dari jam 6.15 masuk tol, dan kita sudah keluar tol di jam 21. Artinya hanya butuh 3 jam untuk sampai di pintu tol, dan itu adalah tempo yang wajar untuk menempuh jalur tol. Sesampai di Rancaikek ini ramai sekali, tapi bukan ramai pemudik teman-teman. Ini ramainya adalah pergantian shift para karyawan KHTEK.
sedikit terhambat kita ya di area sini, kurang lebih hampir 1 jam 50 menit kita dari keluar tol Cilenyi hingga sampai ke Genah Rasa butuh waktu sekitar 50 menit, biasanya hanya 30 menit. Tapi tidak apa-apa teman-teman, kita nikmati saja perjalanan ini. Kapasitas tempat duduk untuk R176 ini adalah 50 seat, dengan ketambahan 5 menjadi 55 orang. Di jalan kita ketemu Amanah Travel, itu adalah bis X PO Haryanto. Nah, kita masuk di RM Genah Rasa pukul 21.50. Belum ada siapa-siapa di sini. Oh ada, ini ada satu R140 apa 141 ya, 141 katanya trouble di KM 88. Sekitar 20 menit kita istirahat di RM Genah Rasa, dan seperti kemarin ya, minggu yang lalu, saya di sini menikmati Indomie yang cukup murah, kalau nggak pakai telur cukup 6.000. Dan di jalan kita dihadang dengan jalanan yang licin untuk menuruni turunan Nagrek. Nah, singkat cerita kita sampai di Limbangan. Dan ternyata kita lihat map, ternyata macetnya cukup panjang teman-teman. Ini hampir sampai ke arah Malangbong. Selepas itu kemacetan baru terasa lagi di Kadipaten sedikit ya, dan selanjutnya cukup panjang di turunan Gentong sampai dengan SPBU PO Budiman. Kemudian kita kena macet lagi teman-teman di arah Ciawi. Hanya itu saja kemacetannya, tapi cukup menghambat perjalanan sehingga kita agak telat masuk di SPBU Cihaur.
Ini penumpang yang berdiri di depan ini kayaknya sudah kecapean, mau duduk nggak bisa, hanya mijit-mijit kaki dan kadang menghadap ke belakang cara duduknya, karena dengan menghadap ke belakang dia bisa bersender pada pilar A. Pukul 1 dini hari kita baru masuk di SPBU sendirian kita teman-teman, tapi ada ngantri kendaraan kecil di depan kita. Dan seperti biasa banyak pedagang yang naik dan saya pilih keluar untuk menghirup udara segar. Kita sampai juga di Pool Kapuloning Rahayu. Agak telat juga, biasanya nggak sampai setengah jam, ini setengah jam lebih karena ada sedikit kemacetan di jalan. Baik teman-teman, itu saja perjalanan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa kapan-kapan. Salam.